Sekutuan firma, bahasan tentang likuidasi. Likuidasi ini membahas tentang penghentian usaha, kemudian aset-aset persekutuan dijual atau istilah lainnya adalah realisasi, merubah aset menjadi kas, kemudian membayar hutang-hutang persekutuan, dan membagikan kas kepada para sekutu. Definisinya, pencairan sebagian atau seluruh aktiva menjadi uang kas, kemudian penyelesaian dengan kreditur, dan pembagian sisa aktiva kepada kelompok kepemilikan. Nah, pembayaran kepada sekutu setelah realisasi selesai. Contoh, persekutuan AB dengan anggota A dan B, mereka membagi laba dengan rasio 3:2. Pada akhir tahun 2019, mereka sepakat untuk menghentikan kegiatan usaha pada saat posisi keuangan sebagai berikut. Nah, tolong diperhatikan neracanya. Di sebelah aktiva ada kas dan aktiva lainnya. Aktiva lainnya ini adalah aktiva lain-lain yang mungkin berupa perlengkapan, peralatan, aktiva tetap, dan lain-lain yang disatukan jumlahnya totalnya 260 juta, total 300 juta. Kemudian di sisi pasiva ada hutang usaha 30 juta, hutang pada B 20 juta, modal A 125 juta, dan modal B 125 juta. Total 300 juta. Nah, kemudian aktiva lainnya ini yang nilainya 260 juta dijual dengan nilai 230 juta. Berarti persekutuan atau perusahaan itu rugi sebesar 30 juta. Nah, yang perlu kita perhatikan itu adalah pada saat penjualan aset atau penjualan aktiva, kemungkinan besar akan terjadi kerugian atau realisasinya itu lebih kecil daripada nilai aktiva yang sesungguhnya. Kalau terjadi keuntungan, maka keuntungan akan dibagi sesuai dengan rasio yang disepakati oleh para sekutu. Nah, yang lebih sulit itu adalah pada saat realisasi terjadi kerugian. Nah, pada saat rugi, ada beberapa kondisi yang mungkin dihadapi oleh para sekutu. Nah, alternatifnya adalah yang pertama, kerugian dibebankan sepenuhnya pada modal sekutu. Kemudian kemungkinan yang kedua, kerugian akan menimbulkan pemindahan perkiraan pinjaman ke perkiraan modal. Ini kalau ada pinjaman kepada sekutu. Kemudian alternatif yang ketiga, kerugian realisasi aktiva akan menimbulkan kekurangan modal bagi seorang sekutu. Jadi ini salah satu anggota akan kekurangan modalnya. Alternatif yang lain, kerugian realisasi aktiva menimbulkan kekurangan modal bagi lebih dari seorang. Nah, yang terakhir, kerugian realisasi ini hasilnya tidak cukup untuk membayar. Contoh, dengan soal yang tadi, kalau kita sajikan dalam bentuk kertas kerja, di sini ada keterangan saldo, kemudian di sini bagian aktiva, kas dan aktiva lainnya, kemudian kolom terakhir ini adalah pasiva, hutang A, hutang B, modal A, dan modal B. Maka tampilan kertas kerjanya akan terlihat seperti ini. Total aset atau aktiva lainnya 300 juta, kemudian pasiva juga totalnya secara keseluruhan 300 juta.
Pembayaran hutang usaha kepada pihak ketiga diprioritaskan dibanding pembayaran kepada para sekutu. Karena itu, jika saldo kas mencukupi untuk pembayaran hutang, maka pembayaran hutang merupakan prioritas pertama. Karena kas pada contoh ini cukup untuk membayar hutang usaha, maka hutang dibayarkan 30 juta dengan jurnal hutang usaha 30 juta pada kas 30 juta. Selanjutnya, aset lainnya direalisasikan dengan nilai 230 juta. Artinya, persekutuan rugi sebesar 30 juta. Kerugian ini dialokasikan kepada A sebesar 18 juta dengan hitungan 3/5 dikali 30 juta. Kemudian bagian B, 30 juta dikali 2/5 sama dengan 12 juta. Sehingga kas bertambah dari 10 juta bertambah 230 juta menjadi 240 juta. Kemudian hutang aktiva lainnya habis, hutang usaha habis, hutang pada B tetap 20 juta, modal A berkurang menjadi 107 juta, dan modal B berkurang menjadi 113 juta. Selanjutnya, kas tersedia adalah sebesar 240 juta. Jumlah ini cukup untuk membayar hutang pada B dan modal A dan B. Sehingga langkah berikutnya adalah pembayaran kepada sekutu dengan menghabiskan jumlah kas 240 juta dibayarkan kepada hutang pada B, modal A, dan modal B. Selesailah penutupan persekutuan dengan pembayaran aset kepada semua sekutu yang terlibat. Berikutnya adalah pembayaran kepada sekutu setelah realisasi selesai, dengan contoh yang lebih kompleks. Contoh, firma ABCD dengan anggota A, B, C, dan D membagi laba dengan rasio 3/3/2/2. Pada tanggal 31 Desember 2019, mereka sepakat untuk menghentikan kegiatan usaha pada saat posisi keuangan adalah sebagai berikut. Kas sebesar 20 juta, aktiva lainnya sebesar 360 juta. Total 380 juta. Hutang usaha 150 juta, hutang pada B 13 juta, hutang pada D 10 juta, modal A 85 juta, modal B 60 juta, modal C 42 juta, dan modal D 20 juta. Total 380 juta. Nah, untuk kasus likuidasi, ada beberapa kemungkinan yang akan kita bahas yang mungkin akan menggambarkan situasi yang kita bahas sebelumnya tadi, di mana mungkin akan terjadi kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing sekutu dengan kondisi yang berbeda-beda. Nah, kita lihat di sini alternatifnya adalah aktiva lainnya tadi yang nilainya 360 juta direalisasikan dengan nilai 280 juta atau 240 juta atau 200 juta atau 160 juta atau 120 juta. Jadi kita akan membahas 5 situasi yang berbeda yang akan menggambarkan kerugian yang berbeda yang akan ditanggung oleh masing-masing anggota. Situasi pertama, kerugian realisasi yang akan dibebankan sepenuhnya pada modal sekutu. Contoh, aktiva 360 juta direalisasikan sebesar 280 juta.
Atau terdapat kerugian sebesar 360 juta dikurangi dengan 280 juta. Ini gambaran neraca dalam bentuk kertas kerja. Nah, kerugian penjualan 360 juta dijual sebesar 280 juta, itu ruginya adalah sebesar 80 juta. 80 juta ini dialokasikan ke sekutu sesuai dengan rasio pembagian labanya 3 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 2. Sehingga A itu akan menanggung kerugian sebesar 24 juta. 3/10 kali 80 juta sama dengan 24 juta. B sama 3/10 kali 80 sama dengan 24 juta. C 2/10 kali 80 sama dengan 16 juta. Dan D 2/10 kali 80 kali 16 juta. Dialokasikan pada A 24 juta ini. Kemudian B 24 juta, C 16 juta, dan D 16 juta. Jurnalnya kas 280 juta, modal A 24 juta, modal B 24 juta, modal C 16 juta, modal C 16 juta. Aktiva 360 juta. Nah, jumlah ini kita hitung untuk kas 20 juta ditambah 280 juta sama dengan 300 juta. Aktiva lainnya yang dijual habis. Kemudian hutang usaha 150 juta. Hutang pada B 13 juta. Hutang pada D 10 juta. Modal A 85 dikurang 24 juta sama dengan 61 juta. Modal B 60 juta dikurang 24 sama dengan 36 juta. Modal C 42 juta dikurang 16 juta 26 juta. Modal D 20 juta dikurang 16 juta sama dengan 4 juta. Kita lanjutkan. Dari uang yang ada 300 juta ini, prioritas pertama adalah membayar hutang. Sehingga transaksi yang pertama adalah pembayaran hutang dengan jurnalnya. Hutang usaha 150 juta pada kas 150 juta. Kita kurangi, kasnya 300 dikurang 150 juta sama dengan 150 juta. Kemudian hutang usaha habis. Sisanya hutang pada B 13, hutang pada D 10, modal A 61, modal B 36, modal C 26, modal D 4 juta. Nah, kita lihat uang kasnya ini, uang kas 150 juta ini cukup kalau dibagikan untuk membayar hutang dan masing-masing modal para sekutu. Sehingga ini adalah pembayaran pada sekutu dengan membagikan habis 150 juta kepada hutang dan modal sekutu. Jurnalnya hutang pada B 13 juta, hutang pada D 10 juta, modal A 61 juta, modal B 36 juta, modal C 26 juta, modal D 4 juta, aktiva 150 juta. Kemudian yang berikutnya adalah alternatif kemungkinan kedua, di mana pada saat realisasi, akan terjadi kerugian yang menimbulkan pemindahan perkiraan pinjaman sekutu ke perkiraan modalnya. Nah, ini terjadi karena kerugian yang ditanggung oleh sekutu. Sebagai contoh, aktiva dengan nilai 360 juta ini direalisasikan sebesar 240 juta. Kita lihat di sini,
360 juta dikurangi 240 sama dengan 120 juta. 120 juta ini adalah rugi yang harus dialokasikan ke masing-masing sekutu. Alokasinya A, 3/10 kali 120 sama dengan 36 juta. 36 juta, maaf. Kemudian B dengan cara yang sama, 3/10 kali 120 juta sama dengan 36 juta. Kemudian C, 2/10 kali 120 juta sama dengan 24 juta. Kemudian D, 2/10 kali 120 juta sama dengan 24 juta. Di D, 24 juta. Jurnalnya, modal A 36 juta, modal B 36 juta, modal C 24 juta, dan modal D 24 juta. Aktiva dikurangi sebesar 120 juta. Oh, mohon maaf, ini harusnya bukan aktiva 120 juta. Ini harusnya kas 240 juta di atas. Kas 240 juta. Mohon maaf, ini karena pakai mouse susah nulisnya. Dan di bawah adalah aktiva. Aktiva lainnya jumlahnya 360 juta. Ya. Sesuai dengan baris yang ini ya. Sesuai dengan baris realisasi. Nah, jurnalnya itu sama seperti baris yang sedang dibahas. Lihat tanda kurungnya. Ini artinya aktifnya di sebelah kredit 360 juta. Mohon maaf tulisannya jelek. Kemudian kita lihat di sini. Modal D itu mengalami kerugian sebesar 4 juta. Sementara D itu memiliki hutang sebesar 10 juta. Nah, ini yang disebut dengan pemindahan pembukuan dari hutang kepada perkiraan modalnya. Nah, imbangan modal ini akan dicatat dengan hutang pada D pada modal D. Artinya memindahkan hutang pada modalnya sebesar kekurangan modal 4 juta rupiah. Kemudian berikutnya, pembayaran hutang. Kita lihat di sini ada hutang sebesar 150 juta. Jadi sebelum pembayaran kepada sekutu, hutang didahulukan. Pembayaran hutang sebesar 150 juta. Dicatat dengan hutang usaha 150 juta pada kas 150 juta. Kemudian terakhir adalah pembayaran kepada masing-masing sekutu. Kita lihat di sini uangnya setelah pembayaran menjadi 110 juta dan uang ini cukup untuk membayar hutang dan modal pada sekutu dan tidak ada sekutu yang mengalami kekurangan modal. Sehingga jurnalnya adalah hutang pada B 13 juta, hutang pada D 6 juta, modal A 49 juta, modal B 24 juta, modal C 18 juta, aktiva atau kas yang lebih pas sebetulnya, sebesar
110 juta. Kemudian ini alternatif kemungkinan lain, di mana kerugian realisasi itu akan menimbulkan kekurangan bagi seorang sekutu. Kita lihat contohnya, jika aktiva sebesar 360 juta direalisasikan sebesar 200 juta. Artinya terdapat kerugian sebesar 360 dikurangi 200 sama dengan 160 juta. Kerugian 160 juta ini akan dialokasikan kepada A 3/10 kali 160 sama dengan 48 juta. Pada B 3/10 kali 160 sama dengan 48 juta. Pada C 2/10 kali 160 sama dengan 32 juta. Pada D 2/10 kali 160 sama dengan 32 juta. Kerugian ini dialokasikan pada masing-masing modal A, B, C, dan D. Kita hitung transaksinya. Kas 20 ditambah 200 sama dengan 220 juta. Aktiva lainnya yang dijual habis. Hutang usaha tetap, hutang pada B tetap, hutang pada D tetap. Modal A 85 dikurang 48 sama dengan 37 juta. Modal B 60 dikurang 48 sama dengan 12 juta. Modal C 42 dikurang 32 sama dengan 10 juta. Modal D 20 dikurang 32 sama dengan 12 juta. Kita lihat di sini, modal D itu ada rugi sebesar 12 juta. Nah, karena D juga memiliki piutang sebesar 10 juta atau hutang persekutuan pada D sebesar 10 juta, maka jumlah hutang ini akan digunakan untuk menutupi kekurangan modalnya. Tapi ternyata jumlah kerugiannya tetap lebih besar daripada jumlah hutangnya, sehingga imbangan modal hanya dicatat sebesar maksimum jumlah modalnya. Maaf, maksimum sebesar hutangnya. Sehingga dicatat hutang D pada modal D sebesar 10 juta. Kita lihat di sini, modal D tetap kurang sebesar 2 juta. Nah, kita lihat di sini, persekutuan memiliki hutang sebesar 150 juta. Sehingga hutang ini diprioritaskan untuk dibayar terlebih dahulu. Jurnalnya adalah hutang usaha 150 juta pada kas 150 juta. Sehingga total kas menjadi 220 dikurang 150 sama dengan 70 juta. Hutang usaha habis, hutang pada B 13 juta, modal A, B, C, dan D tetap tidak berubah. 37, 12, 10, dan 2 juta. Kemudian berikutnya adalah pembayaran pada sekutu. Nah, kita lihat di sini uang sebesar 70 juta itu akan dibagikan kepada masing-masing sekutu. Hanya di sini masalahnya adalah D mengalami kerugian sebesar 2 juta. Nah, karena D ini mengalami kerugian sebesar 2 juta, maka kerugian ini akan menjadi
pembatas pembagian modal yang harus dihitung dengan menggunakan tabel pendukung yang kita sebut dengan skedul pembagian modal. Kita lihat di sini, di sebelah kiri bawah, ini ada skedulnya. Rinciannya adalah modal A 37 juta, modal B 12 juta, modal C 2 juta, dan modal D 2 juta. Kemudian hutang sekutu, yang punya hutang itu hanya B sebesar 13 juta. Sehingga dicatat secara keseluruhan, kepentingan A 37 juta, kepentingan B 25 juta, kepentingan C 10 juta, dan D minus 2 juta. Nah, ini kerugian D, ini akan membatasi kepentingan A, B, dan C sesuai dengan rasio pembagian labanya. Sehingga dihitung kerugian D seolah-olah didistribusikan atau ditanggung oleh A, B, dan C sesuai dengan rasio pembagian modalnya. Atau kita lihat di sini A itu 3 berbanding 8. Dari mana 3 berbanding 8? Dari sini 8-nya 3 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 8. Sehingga A itu harus menanggung pembatasan modal sebesar 3/8 kali 2.000 sama dengan 750. B dengan cara yang sama, 3/8 kali 2.000 sama dengan 750. Dan C 2/8 dikali 2.000 sama dengan 500. Sehingga total kepentingan A itu menjadi 36. Total kepentingan B itu menjadi 24.250. Kepentingan C itu menjadi sebesar 950. Kepentingan B setelah dikurangi dengan hutangnya itu sama dengan 11.250.000. Kepentingan A 36.250.000, kepentingan C 9.500. Sehingga pembagian kas kepada masing-masing sekutu adalah sebesar nilai ini. Atau kita lihat di sini, hutangnya 13 juta, kemudian modal A 36.250, modal B 11.250, dan modal C 9.500. Mohon maaf, ini pembulatannya sering terbalik-balik. Sehingga saldo akhir dari modal A adalah sebesar 750.000, total B 750.000, modal C 500.000, dan modal D 2 juta. Nah, jika D membayar kekurangan modalnya sebesar 2 juta, maka kekurangan modal ini akan didistribusikan kepada A, B, dan C sesuai dengan rasio pembagian modalnya. 750.000, 750.000, dan 500.000. Jurnal untuk pembayaran pada sekutu, modal A 750, modal B 750, modal C 500. Ini salah. 500. Baik, kita lanjutkan. Kemungkinan yang keempat,
adalah kerugian realisasi aktiva itu menimbulkan kekurangan bagi lebih dari seorang sekutu. Contoh misalnya aktiva 360 juta direalisasikan sebesar 160 juta. Atau terdapat kerugian sebesar terdapat kerugian sebesar 200 juta. 200 juta ini akan didistribusikan kepada A, B, dan C sesuai dengan rasio pembagian laba ruginya. A mendapat 60 juta, B mendapatkan pengurangan sebesar 60 juta, C pengurangan 40 juta, dan D pengurangan sebesar 40 juta. Sehingga total setelah realisasi, kas menjadi sebesar 180 juta, hutang sebesar 150 juta, hutang pada B 13 juta, hutang pada D 10, modal A 25, modal C 2 juta, modal D 20 juta. Kemudian hutang usaha diprioritaskan untuk dibayar terlebih dahulu sebelum pembayaran kepada sekutu. Saldo setelah pembayaran hutang adalah 30 juta kas. Aktiva lainnya tidak ada, hutang usaha habis, hutang pada B 13 juta, hutang pada D 10, hutang pada A 25 juta, modal C 20, dan modal D 20 juta. Nah, kita lihat di sini D mengalami kerugian sebesar 20 juta. Sedangkan D memiliki piutang atau persekutuan memiliki hutang pada D sebesar 10 juta. Sehingga saldo hutang ini akan dipindahkan ke modal untuk menutupi kekurangan modalnya. Setelah ditutupi, ternyata D masih tetap mengalami kekurangan sebesar 10 juta. Nah, pada saat pembagian pembayaran kepada sekutu, maka 30 juta ini tidak cukup untuk dibagi langsung kepada A, B, dan C. Nah, untuk perhitungan ini, seperti yang tadi, memerlukan skedul pelengkap, untuk melihat bagaimana pembagian akhir dari kas yang tersedia. Nah, kita lihat di sini kepentingan masing-masing sekutu. Modal A 25 juta, modal B tidak ada, habis, modal C 2 juta, modal D 10 juta. Hutang sekutu 13 juta, sehingga total kepentingan A 25, B 13, C 2 juta, dan D 10 juta. Kemudian kerugian D ini akan membatasi kepentingan A, B, dan C yang dibagi berdasarkan rasio pembagian laba ruginya. Maka 10 juta ini dibagikan kepada A 3/8 kali 10 sama dengan 3750, B 3/8 kali 10 sama dengan 3750, dan C 2/8 kali 10 sama dengan 2.500. Dan kas yang 30 juta ini akan dibagikan kepada A, B, dan C. Kita lihat di sini angkanya A 21.250.000, B 9.250.000, dan C ternyata masih minus sebesar
500.000. Karena C masih minus sebesar 500.000, maka C kekurangannya ini dibagikan kembali kepada A dan B sebagai pembatas kepentingan A dan B. Sehingga kepentingan A itu menjadi sebesar 21 juta, kemudian kepentingan B menjadi sebesar 9 juta. Sehingga total pembayaran 30 juta itu dibagikan kepada A 21 juta dan kepada B 9 juta. Ya. Ini yang dibayarkan kepada B 9 dan A 21 juta. Nah, ini pembayarannya setelah dibatasi oleh kerugian D dan C. Kemudian jika D membayar kekurangan modalnya 10 juta, kan dicatat nih, kas 10 juta pada modal D 10 juta, sehingga total kasnya meningkat 10 juta dan modal D habis. Lalu kas ini akan dibagikan kepada A, B, dan C. A 4 juta, B dalam bentuk modal 4 juta, dan C 2 juta. Nah, situasi yang terakhir atau alternatif yang terakhir adalah kerugian realisasi tidak cukup untuk membayar. Ya, tidak cukup untuk membayar. Contoh misalnya aktiva lainnya direalisasikan sebesar 160 juta. Atau terjadi kerugian sebesar 200 juta. 200 juta, mohon maaf. Ini direalisasikan sebesar 120. Direalisasikan sebesar 120 juta. Kita lihat di sini. Terjadi kerugian sebesar 240 juta. Kerugian sebesar 240 juta ini didistribusikan kepada A 72 juta, B 72 juta, C 48 juta, dan D 48 juta. Sehingga total setelah realisasi kasnya meningkat menjadi 140 juta, hutang usaha 150 juta, hutang pada B 13 juta, hutang pada D 10 juta, modal A 13 juta, sedangkan modal B, C, dan D mengalami kerugian masing-masing B 12 juta, C 6 juta, dan D 28 juta. Prioritas pembayaran adalah kepada hutang eksternal sebesar 150 juta dan ternyata kasnya tidak cukup untuk melunasi hutangnya. Sehingga setelah pembayaran hutang, masih terdapat hutang usaha sebesar 10 juta. Masih terdapat hutang usaha sebesar 10 juta. Hutang pada B 13 juta, hutang pada D 10 juta, modal A 13 juta, modal B 12 juta, modal C 6 juta, modal D 28 juta. Nah, kita lihat di sini, B dan D itu memiliki piutang kepada persekutuan, atau persekutuan memiliki hutang kepada B dan D, sehingga nilai hutang ini dipindahkan ke saldo modalnya. Ke modal B dari hutang B 12 juta, ke modal D dari hutang pada D sebesar 10 juta. Sehingga setelah perimbangan modal, saldonya menjadi hutang usaha 10 juta,
hutang pada B 1 juta, hutang pada D habis, modal A 13 juta, modal B habis, modal C minus 6 juta, dan modal D minus 18 juta. Diasumsikan misalnya D kekurangan modalnya yang sebesar 18 juta ini tidak tertagih. Karena kekurangan modalnya ini tidak tertagih, maka kerugian ini akan ditanggung oleh sekutu yang lainnya, baik yang modalnya masih positif atau yang sudah negatif. Maka kita lihat di sini, kerugian D itu didistribusikan kepada A, B, dan C sesuai dengan rasio modalnya. Maaf, sesuai dengan rasio pembagian laba. Sehingga A itu menanggung kerugian sebesar 3/8 dikali 18 juta sama dengan 6.750.000. B menanggung kerugian sebesar 3/8 kali 6 kali 18 juta sama dengan 6.750.000. Dan C menanggung kerugian sebesar 2/8 kali 18 juta sama dengan 4.500.000. Setelah dihitung jumlahnya, total hutang usaha 10 juta, hutang pada B 1 juta, modal A menjadi 6.250.000, modal B rugi atau minus 6.750.000, modal C minus 10.500. Kemudian misalnya C membayar kekurangan modalnya yang sebesar 10.500.000, dibayar kas pada modal 10.500.000, maka uang kas ini akan diprioritaskan untuk membayar hutang pada pihak eksternal sebanyak 10 juta, dan sisanya yang 500.000 akan dibagikan kepada A dan B, ya, kepada A dan B. Nah, karena A dan B ini situasinya B mengalami kerugian, maka pembayarannya yang 500.000 itu diserahkan kepada A. Untuk bisa lebih jelas, bisa menggunakan schedule jika diperlukan. Tapi karena ini kerugiannya hanya ada pihak A dan B, maka bisa langsung dialokasikan kepada anggota A yang 500.000. Setelah pembayaran, saldonya menjadi 1 juta, 5.750.000, dan 6.750.000. Jika diasumsikan B membayar kekurangannya, kekurangan B adalah sebesar 6.750.000 dikurangi 1 juta sama dengan 5.750.000. 5.750.000 akan dibayarkan kepada A.